sesosok mayat ditemukan di rumah kosong. Malam itu, hujan turun tanpa suara petir. Hanya rintik panjang yang seperti tidak ingin berhenti. Jalanan di Gang Melati terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan yang redup berkedip pelan, seolah ragu untuk tetap menyala. Dan tepat pukul 22.47, sebuah teriakan memecah sunyi. Tidak ada yang menyangka, rumah kosong yang sudah bertahun-tahun terbengkalai itu, akhirnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar debu dan kenangan lama. Warga geger. Seseorang menemukan tubuh tak bernyawa di dalamnya. Semua bermula dari Randy, seorang pengantar paket yang malam itu salah membaca alamat. Ia berhenti di depan rumah tua bercat kusam dengan pagar berkarat. Nomor rumahnya hampir tak terlihat. Awalnya ia hendak pergi, tapi pintu rumah itu sedikit terbuka. Hanya beberapa senti. Cukup untuk membuat siapapun merasa ada yang tidak beres. Randy memanggil. Tidak ada jawaban. Angin malam mendorong pintu itu lebih lebar. Di dalamnya gelap. Terlalu gelap untuk rumah yang seharusnya kosong. Dan saat matanya mulai terbiasa dengan bayangan, ia melihat sesuatu tergeletak di ruang tengah. Seseorang. Tubuh itu terbaring diam. Tidak bergerak. Randy mundur 2 langkah. Nafasnya memburu. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Dalam waktu 20 menit, gang kecil itu dipenuhi warga. Bisik-bisik menyebar seperti api di rumput kering. Siapa dia? Kenapa ada di sana? Bukankah rumah itu sudah kosong sejak Pak Dharma pindah 5 tahun lalu? Polisi datang. Garis pembatas dipasang. Lampu sorot menyinari interior rumah yang lembab dan berdebu. Korban seorang pria, diperkirakan berusia awal 30-an. Tidak ada identitas di saku bajunya. Tidak ada dompet. Tidak ada ponsel. Yang aneh, tidak ada tanda-tanda perlawanan di ruangan itu. Seolah ia hanya ditinggalkan. Keesokan paginya, kabar itu sudah menyebar ke seluruh kota. Media lokal mulai berdatangan. Rumah kosong itu mendadak jadi pusat perhatian. Namun misteri justru semakin dalam ketika seorang warga bernama Lila datang ke kantor polisi. Ia mengenali wajah korban dari foto yang beredar. Namanya, menurut Lila, adalah Arman. Seorang pria pendiam yang baru 2 minggu menyewa kamar di kos dekat pasar. Tidak banyak bicara. Sering keluar malam. Yang membuat polisi semakin curiga adalah satu hal, Arman pernah terlihat masuk ke rumah kosong itu 3 malam sebelum ditemukan. Kenapa? Rumah itu tidak memiliki listrik aktif. Tidak ada perabot layak pakai. Tidak ada alasan untuk dikunjungi. Atau mungkin ada. Polisi mulai menyelidiki riwayat rumah tersebut. Ternyata, sebelum ditinggalkan, rumah itu pernah menjadi tempat usaha kecil milik Pak Dharma. Namun usaha itu bangkrut secara mendadak. Ada rumor tentang utang.
tentang perselisihan, tentang seseorang yang merasa dirugikan. Sementara itu, hasil pemeriksaan awal menunjukkan waktu kematian diperkirakan antara pukul 19 hingga pukul 21 malam sebelumnya. Artinya, saat warga masih beraktivitas, saat anak-anak masih bermain di gang itu, sesuatu terjadi di dalam rumah tersebut. Tanpa seorang pun sadar. Hari ketiga penyelidikan, polisi menemukan fakta mengejutkan. Ada jejak sepatu lain di lantai berdebu ruang belakang. Bukan milik korban. Dan bukan milik Randy. Ukuran berbeda. Pola berbeda. Seseorang ada di sana malam itu. Rekaman CCTV dari ujung gang menunjukkan siluet seseorang mengenakan hoodie gelap berjalan cepat sekitar pukul 21.15. Wajahnya tertutup. Langkahnya tergesa. Ia keluar dari arah rumah kosong. Namun kamera tidak cukup jelas untuk mengenali identitasnya. Warga mulai merasa tidak aman. Pintu-pintu dikunci lebih awal. Obrolan di warung kopi hanya membahas satu hal. Siapa pelakunya? Lalu muncul satu nama lain. Bima. Seorang pria yang pernah terlihat berbicara tegang dengan Arman di pasar beberapa hari sebelum kejadian. Menurut saksi, mereka terlibat cekcok. Tentang uang. Tentang janji yang tidak ditepati. Ketika polisi mendatangi rumah kontrakan Bima, ia sudah tidak ada. Tetangga mengatakan ia pergi pagi-pagi sekali sehari setelah penemuan itu. Kecurigaan semakin kuat. Namun misteri belum selesai. Karena saat polisi memeriksa kamar kos Arman, mereka menemukan secari kertas kecil tersembunyi di balik kasur. Sebuah alamat rumah kosong itu, dan sebuah kalimat singkat, datang sendiri, jangan bawa siapapun. Kalimat itu membuka kemungkinan baru. Apakah Arman dijebak? Atau ia datang karena sesuatu yang lebih besar? Penyelidikan berkembang ke arah yang tak terduga ketika diketahui bahwa rumah kosong itu ternyata masih terdaftar atas nama lama, dan ada sengketa tanah yang belum selesai secara hukum. Arman, menurut data baru yang ditemukan, ternyata bukan sekadar penyewa kamar biasa. Ia pernah bekerja sebagai perantara jual beli tanah. Apakah ia sedang mencoba mengurus sesuatu terkait rumah itu? Atau justru mengetahui rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui? Seminggu setelah kejadian, polisi akhirnya menemukan Bima di kota lain. Ia dibawa untuk diperiksa. Namun alibinya kuat. Ia mengaku meninggalkan kota karena takut dituduh, bukan karena bersalah. Dan rekaman CCTV terminal menunjukkan ia sudah berada di luar kota sebelum waktu kematian diperkirakan terjadi. Kasus kembali buntu. Sampai akhirnya, satu detail kecil mengubah segalanya. Jejak sepatu misterius itu ternyata cocok dengan sepatu yang dijual terbatas di sebuah toko olahraga lokal. Hanya ada 12 pasang terjual di kota itu. Polisi melacak pembelinya satu persatu. Dan salah satunya adalah
seseorang yang tidak pernah dicurigai sebelumnya. Seorang warga gang itu sendiri. Seseorang yang ikut berteriak paling keras saat malam penemuan. Seseorang yang berdiri paling depan saat polisi memasang garis pembatas. Namanya Hadi. Pria yang dikenal ramah. Sering membantu ronda malam. Ketika diperiksa, awalnya ia tenang. Terlalu tenang. Namun tekanan demi tekanan membuat ceritanya retak. Ia mengenal Arman. Mereka pernah bekerja sama dalam urusan tanah rumah kosong itu. Ada kesepakatan pembagian keuntungan jika rumah itu berhasil dijual cepat. Namun Arman berubah pikiran. Ia ingin bagian lebih besar. Malam itu, mereka bertemu di rumah kosong untuk membahas ulang. Perdebatan memanas. Dorongan. Jatuh. Dan semuanya berubah dalam hitungan detik. Hadi panik. Ia meninggalkan Arman begitu saja. Mengira tidak akan ada yang tahu. Tapi debu lantai tua itu menyimpan jejaknya. Dan kamera di ujung gang merekam langkah tergesanya. Warga yang dulu merasa aman kini sadar bahaya tidak selalu datang dari orang asing. Kadang, ia berdiri di samping kita setiap hari. Kasus itu akhirnya ditutup setelah pengakuan resmi. Rumah kosong itu kembali sunyi. Namun setiap kali hujan turun di Gang Melati, warga masih teringat malam ketika teriakan memecah sunyi. Dan bagaimana satu rahasia kecil bisa berubah menjadi tragedi besar. Karena dalam keheningan, selalu ada cerita yang menunggu untuk ditemukan. Jika kamu suka cerita misteri dan kriminal seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Tempat Kasih Tertinggal, agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tulis di kolom komentar, menurutmu siapa yang paling mencurigakan sejak awal? Sampai jumpa di cerita berikutnya.